Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah peserta data analis angkatan 3 di PPKD Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan workflow ML atau CRIPS DM. CRIPS DM sendiri merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang artinya proses lintas industri yang terstandar untuk mengembangkan solusi berbasis data. Jadi, CRIPS Data Mining adalah kerangka kerja standar internasional yang digunakan untuk membangun proyek data mining dan machine learning secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari CRISP Data Mining ialah yang pertama itu memahami masalah bisnis dengan jelas, mengolah data secara sistematis, membangun model yang bisa diimplementasikan, serta melakukan evaluasi sebelum digunakan dalam dunia nyata. Dengan workflow ini, proyek machine learning jadi lebih terarah, konsisten, dan bisa diulang. Tahap utama CRISP Data Mining ada 6 tahap utama yang saling terhubung dan bisa dilakukan secara interaktif. Yang tahap pertama yaitu ada business understanding, yaitu memahami tujuan bisnis dan masalah utama yang ingin diselesaikan. Contohnya di LSM, mengetahui mengapa banyak mahasiswa drop out dan bagaimana memprediksinya. Outputnya bisa definisi masalah bisnis dan sasaran analisis. Untuk tahap selanjutnya yaitu data understanding, yaitu mengumpulkan dan memahami data yang tersedia, meliputi identifikasi sumber data, eksplorasi pola awal, deteksi data hilang atau outlier. Contohnya itu mengecek data login, nilai kuis, tugas forum, dan lain-lain. Di tahap ini, di dua tahap ini yaitu business understanding dan data understanding, terjadi alur yang bolak-balik karena ada beberapa faktor yaitu ada data yang tidak lengkap atau juga tidak relevan dengan target bisnis. Jadi terjadi alur yang bolak-balik. Jika datanya sudah lengkap, maka tahap berikutnya yaitu di tahap data preparation, yaitu menyiapkan data agar bisa digunakan untuk permodelan, termasuk membersihkan data, transformasi, dan membuat fitur baru. Dan tahap berikutnya yaitu modeling, membangun model machine learning untuk memecahkan masalah. Dan di tahap ini juga terjadi alur yang bolak-balik dengan data preparation dan juga modeling, karena di tahap modeling itu, jika kita menggunakan algoritma yang tidak sesuai, maka akan kembali ke tahap data preparation untuk menambahkan fitur baru atau mengganti algoritma yang lebih akurat. Jika datanya sudah akurat dan juga algoritmanya juga sudah sesuai, maka tahap berikutnya adalah di tahap evaluation, yaitu mengevaluasi seberapa baik model memecahkan masalah bisnis. Dan di tahap evaluasi itu juga terjadi alur akan kembali ke tahap business understanding, karena hasilnya adalah tidak sesuai target yang sudah ditentukan di awal. Jadi akan kembali ke tahap business understanding. Jika hasilnya sudah sesuai dengan target bisnis, maka tahap berikutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap deployment, yaitu mengimplementasikan model ke dunia nyata. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.